Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan dari komunitas maupun masyarakat umum yang punya hewan peliharaan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya di sini Reza Dilaksono. Saya sebagai mahasiswa, tepatnya di D3 Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember di kampus Lumajang. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada rekan-rekan semuanya, kepada teman-teman terkait dengan PHBS pada hewan peliharaan. Ya mungkin PHBS sendiri tidak asing dengan teman-teman, yaitu kalau dibersihkan sehat, biasanya entah itu kita mencuci tangan, kita BAB di sungai, membuang sampah dan sebagainya, gitu ya. Tapi di sini saya akan lebih tekankan kepada hewan peliharaan karena PHBS sendiri ini hewan peliharaan ya kecil, sangat minim kita perhatikan. Mungkin banyak yang diremehkan, padahal ini juga penting bagi kesehatan kita, kesehatan hewan dan juga lingkungan. Berikutnya, ada yang tahu PHBS itu apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, sebetulnya PHBS ini singkatan ya. Panjangannya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Terutamanya di sini yaitu perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran individu, keluarga maupun masyarakat yang berperan di bidang kesehatan dan berperan aktif pada kegiatan kesehatan masyarakat di lingkungan. Oleh karena itu, kenapa PHBS ini penting? Supaya nantinya teman-teman di sini bisa melakukannya pada hewan peliharaan masing-masing, kepada hewan-hewan yang mungkin berada di sekitarnya yang bisa kita bantu, bisa kita tolong, dan juga kesehatan diri dan juga lingkungan, dan tidak lupa lagi pada masyarakat, karena masyarakat ini mungkin ya sensitif lah terhadap hal seperti ini. Mungkin ada yang di daerahnya tidak suka dengan hewan karena entah itu kotorannya, karena entah itu pembuangan anjingnya yang berisik seperti itu. Karena dari itu PHBS ini perlu supaya sebagai langkah awal kita untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, kenapa PHBS pada hewan itu perlu? Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa PHBS perlu? Di antaranya memang itu untuk kesehatan kita pribadi, kesehatan hewan, tapi selain itu ada dampak yang lebih besar, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, atau bisa sering kita sebut dengan istilah zoonosis. Dan sekarang sudah marak terkait dengan virus corona, virus COVID-19, yang sudah menjadi bencana global, menjadi pandemi yang awalnya hanya disebabkan di daerah pasar ekstrim di Wuhan, yaitu karena besar masyarakat sana yang sering mengkonsumsi hewan liar, dan itu dilakukan pada kesehatan yang bisa menyebabkan virus-virus baru, untuk seperti yang dulu pernah kita ingat, yaitu flu burung H5N1 yang disebabkan oleh virus, dan banyak sekali sebetulnya. Tapi di sini saya akan membahas zoonosis yang terkait dengan hewan peliharaan. Pertanyaannya, apa saja termasuk zoonosis? Di sini saya lebih tekankan pada hewan peliharaan ya, sekali lagi. Yaitu yang pertama, rabies. Nah, rabies ini mungkin sering kita dengar di telinga kita, dan mungkin banyak beberapa orang-orang yang tidak tahu pada rabies ini, yang sering dianggap hanya ada pada anjing liar, anjing peliharaan. Istilahnya rabies ini anjing galak ya, seperti itu. Rabies ini penyakit yang bisa menyerang sistem saraf yang disebabkan oleh virus yang bernama rhabdovirus. Di sini rabies ditularkan pada hewan yang terinfeksi dan menggigit manusia. Di sini pada anjing, ada juga kelelawar, monyet, rubah, dan sebagainya. Rabies pada anjing tidak ada, tapi skalanya masih kecil, tidak sebesar anjing dan juga monyet. Maka dari itu perlu bagi teman-teman untuk mengetahui cara bagaimana untuk menghindari gigitan anjing kita. Tahu kalau anjing itu tidak diprovokasi, tidak akan menyerang pada kita. Nah, ada cara-caranya sendiri untuk mengetahui hewan itu akan menyerang kita atau tidak. Seperti contohnya, misalkan kita sedang jalan-jalan di perumahan atau di alam bebas, alam apa ya, di situ kita menemukan sekelompok anjing, entah itu anjing liar atau anjing apa, kita digonggongi, kita panik, akhirnya kita lari, malah anjing tersebut akan mengejar kita. Nah, triknya, kalau kita sudah mengetahui anjing akan menyerang kita, entah itu biasanya akan ekornya akan tinggi, itu dan menggonggong, sebaiknya kita tidak panik. Posisi kita harus tetap menghadap anjing tersebut sambil mundur secara perlahan.
jadi tidak membalikkan badan. Itu akan menyebabkan anjing tersebut akan malah berbalik mengejar kita. Kalau kita menghadap anjingnya, kita mengejar perlahan, kemungkinan besar anjing tersebut akan hanya mengurung saja, tidak mengejar kita, seperti itu ya. Dan yang kedua, toksoplasmosis. Nah, toksoplasmosis sendiri ini mungkin ya akrabnya toksoplasma. Ini disebabkan parasit yang bernama Toxoplasma gondii. Ini sering kita temukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan juga daging yang dimasak kurang matang, yaitu daging babi, daging domba. Maka itu penting supaya kita tahu dan kita lebih memperhatikan kondisi kebersihan hewan peliharaan kita, termasuk pada kotorannya sendiri. Harus sering kita bersihkan, kita cuci pasirnya, kita buang kotorannya, gitu ya, agar tidak menimbulkan parasit-parasit yang bisa menular pada manusia. Dan apa saja faktor yang mempengaruhi kesehatan pada hewan? Sebenarnya banyak faktor. Yang pertama, faktor perilaku pemilik. Nah, perilaku pemilik ini sangat berpengaruh pada si hewan sendiri, pada lingkungannya juga. Karena apa? Karena kalau perilaku pemiliknya saja sudah tidak mencerminkan hidup bersih, seperti dia berperilaku jorok, tidak peduli pada lingkungannya, dia benar sayang sama hewan, tapi dia tidak tahu cara bagaimana memperlakukan hal yang terbaik untuk hewannya, untuk dirinya juga, untuk lingkungannya, sehingga tidak ada hewan-hewan terlantar, terus juga sampai menumpuk banyak, overpopulasi yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit baru. Kemudian ketelatenan pemilik pada kebersihan hewan. Nah, perlu bagi kita untuk telaten pada kebersihan hewan. Tak itu yang contohnya ya seperti kita memandikan anjing, memandikan kucing seperti 2 minggu sekali, entah itu kita mandikan sendiri atau grooming ke salah satu tempat, ke pet shop atau yang lainnya. Juga kita cek juga kutunya, atau mungkin ada kutuan atau ada gatal atau hal-hal yang lainnya. Dan kita harus rajin ya untuk mengecek itu. Kalau ada sesuatu yang dirasa kurang baik untuk hewan kita, atau dirasa ada penyakit tertentu pada hewan, ya segera bawa ke dokter hewan ataupun pada orang-orang yang sudah pernah berpengalaman pada bidang tersebut. Kemudian campur tangan manusia yang berbulu lingkungan. Hal ini itu sangat berpengaruh. Ya seperti yang saya bilang tadi di channel tadi, adanya beberapa pasar-pasar ekstrim yang memperjualbelikan hewan-hewan liar, kelawar, monyet, kus-kus, anjing dan bahkan kucing dijual bebas di sana. Dan mereka menjual itu dengan dalih adat, tradisi, budaya yang sampai sekarang tidak ditemukan titik terangnya. Walaupun ada kebijakan konkret dari pemerintah, tapi sampai saat ini ya masih tetap beroperasi pasarnya, dagangannya juga masih sama. Mereka di sana juga memproduksi hewan-hewan yang aneh, entah itu luwak, entah itu ular, bahkan tikus pun dimakan oleh mereka. Itu yang sangat berpengaruh pada kesehatan kita juga. Kemudian kurang pemahaman terhadap diabetes. Nah, ini mereka tidak tahu perilaku bersih dan sehat itu seperti apa, sehingga ya kadarnya mereka tidak membersihkan. Semua hewan peliharaannya dijadikan satu, tidak dirawat, hanya dikerangkeng saja. Mungkin atas dasar itu mereka menamakan sayang hewan, padahal mereka bisa saja menimbulkan dampak yang lebih besar pada hewannya dan juga pada dirinya sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara penerapan BPS yang benar? Ini salah satunya yaitu dengan mencuci tangan, pastikan makanan bersih dan dimasak, vaksin. Nah, ini vaksin perlu seperti tadi rabies, juga vaksin lengkap lainnya pada anjing, kucing, dan peliharaan yang lainnya. Setelah menyentuh hewan dan juga jangan langsung menyentuh makanan. Jadi kita cuci tangan dulu tadi, jaga kebersihan hewan peliharaan, jaga kebersihan kandang, jaga kebersihan tempat kotorannya, bersihkan cuci pasirnya, kita buang kotorannya, dan gunakan sarung tangan sebelum menangani hewan yang terlihat sakit. Dan juga jangan mengkonsumsi hewan liar, karena itu juga berdampak pada kesehatan kita. Nah, ini topik yang penting, mungkin akan menambah sedikit wawasan teman-teman. Cara mencuci tangan yang benar sesuai anjuran WHO, yaitu cuci tangan 6 langkah. Mungkin bisa sambil diikuti. Yang pertama yaitu dengan menggosokkan telapak tangan. Yang pertama kita putar-putar, setelah itu
Ini jangan lupa ya, di air mengalir atau pakai sabun, air mengalir atau pakai hand sanitizer. Kemudian punggung tangan, jangan lupa sela-sela jari ini juga diikutkan. Sebaliknya, sela-sela jari. Kemudian yang ketiga, yang keempat mengunci. Yang kelima mengusap bagian punggung tangan dan juga jempol. Ya, yang terakhir dengan bersihan kuku. Nah, ini ada sedikit video dari Iman Stories. Ini kondisi di Pasar Tonggon di Sulawesi Utara yang memperdagangkan hewan-hewan secara bebas, hewan liar. Kita menulisnya kehidupan di sana. Mereka tidak peduli dengan ya kemanusiaannya, peduli pada hewan. Mereka tidak peduli itu. Yang penting mereka ekonomi mereka berjalan tanpa memperhatikan kesehatan dari mereka sendiri. Banyak sekali yang diperjualbelikan di sana ya. Nah, sampai saat ini mungkin ada ditanyakan dari teman-teman ya, penyakit lainnya dari Anda sebutkan. penyakit yang selain itu ya, tentunya ada beberapa, yaitu pada kucing itu seperti skabies, itu gatal-gatal pada kucing di bagian kepala ataupun kakinya, itu biasanya bulunya rontok ataupun di sini ada sekitar ada gatal-gatal ya. Itu paling tidak segera kita bawa ke dokter hewan, nanti biasanya dikasih vaksin, disuntik untuk mengurangi tingkat parahnya itu. Biasanya nanti setelah disuntik dia akan rontok bulunya. Ada lagi mungkin? Nah, setelah itu di sini saya akan memberikan evaluasi kepada teman-teman seberapa pahamnya dari materi yang saya sampaikan tadi ya. Yang pertama PBS sendiri. Ada yang tahu mengucapkan PBS? Ya. Perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu dalam tata cara pemeliharaan Hewan dan juga lingkungan dan diri sendiri. ya, betul. Dan yang kedua, penyakit apa saja yang dapat menular atau zoonosis? Yang pertama, pada hewan peliharaan. Ada rabies, Yes. terus ada toxoplasma. Ya, maksudnya rabies pada hewan, pada seperti anjing, kucing, monyet dan yang lainnya. Toxoplasma itu pada disebabkan oleh parasit, dan juga kita membersihkan kotoran kucing, membersihkan kucingnya, atau anjing, harus kita sering perhatikan. Yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi rabies yang benar? Hewan, Milik hewan, ketelatenan, campur tangan orang lain. orang lain. Ya. Yang terakhir, yang paling penting, bagaimana cara penerapan yang baik? Mencuci tangan, Di tangan cara yang benar, lalu tidak memasak makanan yang mentah, ya. Lalu pemberian vaksin. Dan vaksin lengkap pada yang belahan kita itu juga sangat penting. Dan apa lagi? Jangan lupa kalau sudah menyentuh hewan, kita cuci tangan. Kalau kita mau menyentuh hewan yang sakit, kita pakai sarung tangan. Dan juga yang terakhir, jangan konsumsi hewan-hewan liar. Ya, seperti itu. Ya, saya harapkan mungkin dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat pada teman-teman sekalian, teman-teman bisa berjanji pada dirinya sendiri supaya bisa melakukan BHBS yang baik dan benar pada hewan-hewannya masing-masing, dan juga bisa berpengaruh baik pada lingkungannya. Saya harapkan teman bisa menjadi edukator yang baik pada sama temannya, pada semua warganya, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, lingkungan yang aman, nyaman bagi kita semua, sehingga tidak ada namanya penyakit baru, virus baru yang bisa menyerang kesehatan manusia dan juga alam. Terakhir mungkin saya akan berikan sedikit jargon pada teman-teman. Kalau saya bilang salam sehat, hidup bersih, salam lestari, ya. Salam sehat, Hidup bersih, salam lestari. Oke. Semoga dari apa yang saya sampaikan bisa berdampak baik pada teman-teman lagi. Setelah itu mungkin kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin mengganjal bisa disampaikan di setelah penyuluhan, bisa disampaikan di luar. Nanti akan saya berikan kontak personnya. Seperti yang saya sampaikan, mohon juga malu Tuhan, perlakukan mereka secara baik dan jaga kelestariannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gagal kan?